Shalom, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Rema Renungan Malam. Tema Rema pada malam hari ini adalah lakukan apa yang Tuhan katakan, yang diambil dari Kejadian 15 ayat yang pertama. Rema pada malam hari ini akan dibawakan oleh Saudara Alfonso Alexander dari GKMI Yogyakarta. Sahabat Petra yang terkasih, mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan Rema malam ini. Selamat menikmati dan mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi pendengar sekalian, dimanapun dan kapanpun renungan ini didengarkan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 15 ayat 1. Kejadian 15 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Sekali lagi, Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan, merenungkan, dan juga tekun melaksanakan firman Tuhan. Sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sekalian tentunya mengakui bahwa kita ingin menyenangkan Tuhan. Teramatlah indah bagi Dia yang bersedia hadir, turun ke dunia, dan juga menebus kita dari dosa. Karya-karya seni, sastra, dan banyak rupa lainnya mengangkat tema ini. Di sisi lain, kita juga turut mengakui bahwa menyenangkan Tuhan menuntut adanya suatu tindakan dari kita sebagai manusia. Ketika kita ingin menyenangkan Tuhan, maka harus ada sesuatu yang kita lakukan. Dan hal ini juga turut tertulis dalam kitab Yakobus yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dari situ kita melihat juga bahwa ketika kita mengatakan
bahwa kita ingin menyenangkan Tuhan, maka sudah menjadi konsekuensi logis bahwa kita juga menaati, melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan pada bacaan kita hari ini, para pendengar budiman sekalian yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang dihadapi oleh Abraham atau Abram pada bagian bacaan kita saat ini. Bila kita membaca sekilas dari beberapa pasal sebelumnya, kita bisa mendapati bahwa Tuhan menghendaki Abram untuk meninggalkan sanak saudara, handai taulan, rumah ayahnya, dan negeri yang ia tinggali sekarang ke suatu tempat yang baru. Hal ini bukanlah perkara sederhana bagi Abram yang sudah tertanam dalam dan kuat di lingkungannya untuk pergi mengikuti Tuhan. Hal itu juga belum termasuk ketika kita berbicara soal bagaimana realita yang ada dalam perjalanan di masa periode itu. Tidak ada transportasi cepat seperti saat ini. Kereta api, travel, mobil tidak ada. Abram di sini tidak hanya bertaruh soal masa depan dan kehidupan selanjutnya. Bahkan ia merisikokan segalanya demi mengikuti Tuhan yang kemungkinan besarnya tidak dikenal oleh saudara sebangsa, sekota, sekampung halamannya. Apa yang dilakukan Abram bukanlah hal yang populer dan bahkan bisa dicap berbahaya. Dan Abram juga bisa saja kehilangan nyawanya dengan ia melakukan ini. Lalu kemudian apa yang membuat Abram bergerak? Apa yang membuat ia akhirnya berkata, "Oke, aku ikut Tuhan"? Ayat yang kita baca pada kali ini memberikan setidaknya 2 jawaban yang kiranya bisa menguatkan kita semua yang turut mendengarkan pada saat ini. Pertama, adanya jaminan dari Tuhan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, seberani-beraninya kita sebagai manusia akan ada satu titik di mana kita mendapati diri kita
mengalami ketakutan, keraguan, dan banyak hal dalam dunia ini. Dari situ, kehadiran dan jaminan dari Tuhan ini yang menyertai kita. Bahkan pertolongannya selalu datang dalam berbagai bentuk dari sekitar kita, bahkan bisa juga melewati orang-orang dan juga berbagai kejadian yang tidak pernah kita sangka. Dan hal ini bisa kita buktikan lewat permenungan kita. Ketika kita menatap balik tahun-tahun kehidupan kita, akan ada titik-titik tertentu ketika kita teliti lebih lanjut, akan ada bagiannya di mana Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kita. Perlindungannya yang melampaui segala akal dan batas. Itulah yang kemudian menjadi pemacu kita untuk terus maju dan penopang bagi kita untuk bersandar, untuk tetap tegak ketika badai topan datang dalam hidup kita. Kita tidak lagi menjadi takut untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, ketika perlindungan, jaminan dari Tuhan itu bersama dengan kita. Tidak sampai situ saja, Tuhan juga tidak membiarkan kita pergi dengan tangan hampa. Dan dari sini kita masuk ke poin kedua. Poin kedua yaitu adanya berkat yang tersedia bagi kita. Ketika Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun dalam perkara batu menjadi roti, Ia memberikan balasan yang menarik bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Hal ini menarik untuk digarisbawahi, bahwa berkat yang Tuhan berikan sejatinya memenuhi kebutuhan manusia. Secara jasmani terpenuhi, secara rohani juga tercukupkan. Tuhan yang kita sembah tidak memaksa kita untuk memilih salah satu, apakah berkat jasmani atau berkat rohani. Bahkan tidak jarang kita dapati berkat yang kita terima dari Tuhan bisa juga turut kita salurkan. Kita orang percaya menjadi saluran berkat bagi mereka yang memerlukan. Dan dari situ kita juga turut melakukan apa yang Tuhan katakan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah dan kita ikuti ini
bukanlah Tuhan yang sembarangan. Ia menyertai kita dalam perjalanan hidup. Ia penuhkan segala kebutuhan kita. Dan bahkan ketika sudah waktunya tiba kita pergi, Ia juga sudah menyediakan tempat bagi kita bersamanya. Tidaklah berlebihan bila kita kemudian melakukan apa yang Tuhan katakan sebagai tanda terima kasih kita bagi penyertaannya dalam kehidupan. Berbuat baik pada sesama, berjuang semakin berkenan di hadapan Tuhan, menjaga iman percaya kita, setia dalam komunitas orang percaya. Kita tidak pernah kekurangan apapun perkataan Tuhan yang bisa kita lakukan dan juga terapkan. Terakhir sebagai pengingat, seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Abraham sudah merasakan dan juga mengimani ini, seperti yang bisa kita temukan dalam teks-teks selanjutnya tentang bagaimana ia berjalan bersama dengan Tuhan. Bagi kita sekalian, para pendengar yang hidup di zaman ini, mari kita jalani hidup ini bersama dengan hikmat Tuhan dan melakukan apa yang Ia katakan dan kehendaki. Amin.